Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya malam ini, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Ayo angkat tangan. Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dalam hidup ini? Jemaat Tuhan, rasa-rasanya tidak ada. Dan pastinya juga memang tidak ada. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah salah atau tidak pernah melakukan kesalahan, dosa dalam hidup ini. Semua manusia pernah salah. Semua manusia pernah jatuh dalam dosa. Hanya kesalahannya misalnya bisa berbeda-beda. Yang satu salahnya di tempat yang pertama, yang kedua salahnya di bidang yang lain, yang ketiga di tempat yang lain lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, kalau kita membaca kitab Imamat, kitab yang menjadi panduan kita sejak hari Minggu yang lalu, maka kita sedang diajak untuk melihat bahwa kitab Imamat ini merupakan panduan imam. Di dalamnya itu digambarkan bagaimana pelaksanaan pemberian korban, persembahan, upacara-upacara yang membedakan umat Tuhan Israel dari umat yang lain, dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, bangsa-bangsa penyembah berhala. Ibu bapak yang diberkati Kristus, dalam kitab Imamat atau bagian Imamat ini, dosa bisa dilakukan oleh siapapun. Dosa bisa dikerjakan baik oleh umat, tetapi juga dikerjakan oleh para pemimpin umat. Karena itu kitab Imamat menggambarkan bahwa dosa dilakukan oleh umat maupun orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin umat. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena itu Allah yang adalah Allah bagi setiap umat dan pemimpin menghendaki supaya umat hidup berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah. Karena itu kitab ini berisi petunjuk hidup. Bagaimana mereka hidup kudus dan perilaku moral mereka ditata sedemikian rupa. Jemaat Tuhan, kitab Imamat juga menggambarkan tentang umat yang berdosa, tetapi umat yang berdosa itu dilayakkan untuk berjumpa dengan Allah yang kudus. Umat yang berdosa itu kemudian berjumpa atau dilayakkan untuk bertemu dengan Allah. Tetapi pertemuan itu adalah pertemuan pendamaian. Pertemuan di mana Allah kemudian melakukan proses pembaharuan dalam kehidupan umat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena itu teologi Imamat adalah Yahweh yang diam, yang berada dan tinggal di antara umat Tuhan adalah Yahweh yang kudus, dan karena itu umat harus hidup kudus. Teologi kitab Imamat mengingatkan bahwa Allah yang diam di tengah-tengah hidup umat adalah Allah yang kudus, dan karena itu umat harus dan wajib untuk hidup kudus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Kristus, pertanyaannya ketika kita membaca kitab ini, apa yang kita perhatikan dari ayat-ayat ini? Ayat 1, ayat 13 maksudnya, sampai dengan ayatnya yang ke-14 misalnya, menggambarkan sebuah kejadian atau kesaksian bahwa kesalahan yang dilakukan oleh umat pada waktu itu adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Umat dalam hal ini, tetapi juga para imam, para tua-tua Israel, mereka berpotensi sama-sama bisa melakukan kesalahan. Dan karena itu, baik umat maupun tua-tua Israel, mereka harus menyampaikan korban penghapus salah ketika mereka berbuat salah. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, korban penghapus salah ini diberikan ketika umat melakukan sebuah kesalahan yang tanpa mereka sengaja. Mereka tidak tahu atau mereka tidak sengaja melakukannya, dan karena itu mereka dianggap bersalah, maka korban penghapus salah harus diberikan atau harus disampaikan baik oleh umat maupun oleh pemimpin umat.
Jemaat Tuhan, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dalam bacaan itu digambarkan tata cara yang dilakukan oleh umat maupun pemimpinnya dalam hal ini untuk melakukan atau menyampaikan korban penghapus salah itu. Tidak ada pengecualian di sana. Baik umat yang bersalah maupun pemimpin umat saat itu, mereka terlibat langsung. Para imam mendampingi umat yang bersalah untuk berjumpa dengan Allah. Dalam hal ini, mereka terlibat untuk mengarahkan, tetapi juga berproses dengan umat bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan detail di ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21, diceritakan seluruh proses dalam rangka menyampaikan korban penghapus salah itu dibuat. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita ketika kita membaca kitab Imamat ini di tengah konteks kita hari-hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Kristus, teks ini juga mengingatkan kepada kita, mengingatkan saya dan ibu bapak, saudara-saudara bahwa dalam hidup ini tidak ada satupun dari kita sebagai manusia yang tidak berdosa. Semua kita pernah melakukan salah. Roma pasal 3. Ibu bapak silakan membuka Alkitab. Anak-anak buka Alkitab, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ya, di sana dikatakan begini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Kristus, di antara kita, saya maupun saudara-saudara, di tengah-tengah keluarga-keluarga kita, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang paling benar, satu dibandingkan yang lain. Kita semua memiliki kekurangan, keterbatasan, tapi juga kelebihan masing-masing. Kita semua memiliki kekurangan, keterbatasan, tetapi juga kekuatan masing-masing. Ibu bapak yang diberkati Kristus, sebagai suami misalnya, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai adik terhadap kakak, kakak terhadap adik, kita diajak untuk hidup, untuk tidak mencari dan hanya melihat kelemahan masing-masing. Kalau cari kelemahan, keterbatasan masing-masing pasti banyak. Pasti kita akan menemukan banyak. Alkitab juga bilang, karena apa? Karena apa yang kita lihat jauh di luar itu, kita bisa melihatnya dengan baik. Semut di seberang lautan kita bisa lihat, tapi gajah di pelupuk mata kadang kita tidak bisa lihat. Karena itu kalau hanya mau mencari kekurangan suami, kelemahan istri, kekurangan anak-anak, kekurangan orang tua, dibandingkan dengan apa yang kita buat, kita pasti akan menemukan banyak hal. Tapi hari ini kita sedang diingatkan bahwa setiap kita punya keterbatasan, setiap kita punya kelemahan, tapi setiap kita juga punya kelebihan dalam hidup ini. Dan karena itu, hari ini kita sedang diajak untuk melihat bahwa kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan kita bukan kemudian menjadi legitimasi bagi kita untuk terus berbuat dosa, untuk terus melakukan yang salah, untuk terus hidup dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita baik sebagai orang tua, anak, adik, kakak, pemimpin, yang dipimpin, menolong kita untuk justru memperbaharui diri di hadapan Tuhan, untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, karena apa sekali lagi? Kalau kita hanya melihat kekurangan, kelemahan, keterbatasan, terlampau banyak yang kita bisa lihat dari hidup orang lain. Tapi mungkin juga saya dan ibu bapak saudara-saudara pasti memiliki kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan di tempat yang lain. Itu catatan yang pertama. Karena itu kita dipanggil untuk hidup, saling merayakan, menyambut, menghormati, menghargai, bahkan memahami setiap orang dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah keberadaan kita sebagai suami, istri, orang tua, anak, bahkan pemimpin dan yang dipimpin, kita juga diingatkan bahwa
teks ini mengingatkan kita untuk kemudian hidup dalam pembaharuan Allah. Setiap kita yang memiliki kekurangan dan kelemahan itu tidak lagi terjebak dalam keberdosaan kita. Karena apa? Karena Allah di dalam Kristus yang baru saja beberapa waktu yang lalu kita peringati lewat kematiannya dan kemenangannya dalam Paskah adalah korban penghapus dosa, penghapus salah yang sejati. Dia sudah melakukannya bagi kita semua. Karena itu mari kita tanggalkan kekurangan kita. Kita buang kelemahan kita. Kita menjauhi keterbatasan kita. Dan kita mau hidup lebih baik satu terhadap yang lain. Kita punya kesempatan banyak di saat kita beraktivitas di dalam rumah. Kita semakin hari hidup dalam pengampunan Tuhan yang mengampuni satu sama lain. Yang tidak hanya mencari atau tidak mencari kelemahan dan kekurangan orang lain. Khususnya anggota keluarga lain, atau persekutuan jemaat yang lain, atau bagian dari jemaat yang lain. Tapi kita di dalamnya hidup untuk membaharui diri di dalam Kristus. Selamat merayakan korban penghapus salah yang di dalamnya telah diberikan bagi kita di dalam Kristus, yang mengaruniakan yang terbaik dengan kita. Dan di dalamnya kita sungguh-sungguh hidup dalam pembaharuan Allah, yang meninggalkan hidup yang salah, yang celah, yang kurang itu, dengan hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Karena Kristus sudah melakukannya untuk saudara dan saya. Amin.